Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di kegiatan kami saat ini. Mungkin saya mau menjelaskan di sini bahwa kegiatan ini intinya ada pada kegiatan ini namanya pengabdian kepada masyarakat, dan ini adalah aplikasi dari penelitian terapan. Penelitian dasar unggulan perguruan tinggi yang dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun. Jadi dari 3 tahun kemarin, yang kemudian hasil riset dari penelitian dasar unggulan perguruan tinggi itu diaplikasikan ke pengabdian, sehingga ketika diusulkan kegiatan ini, itu memberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian. Dan kegiatan pengabdian ini itu bertempat di Bekasi ini, di mana yang diketuai oleh Bapak Yonas Lefteu, kemudian dengan beberapa anggota yang ada di sini. Nah, di kesempatan ini kita akan masuk dalam kegiatan pelatihan dan penyuluhan terkait dengan bagaimana cara pembuatan pakan buatan bagi benih ikan kerapu dan juga kakap putih. Nah, kenapa saya mau katakan demikian? Karena sebenarnya kalau saya lihat di daerah Maluku Tenggara ini, khususnya di Tual dan juga di Kabupaten, kelihatan bahwa di sini banyak sekali peminat para nelayan-nelayan budidaya yang bergerak di bidang budidaya ikan, dan lebih banyak itu di Keramajan Kapung. Tetapi yang paling ditakutkan di sini adalah riskan terhadap masalah pakan, ya, masalah pakan. Biasanya orang sering, nelayan-nelayan sering kesulitan dalam menyediakan pakan karena apa? Kita berdasarkan musiman, sehingga pada musim-musim tertentu di mana ikan ada dalam kondisi yang sangat melimpah. Tetapi pada kondisi-kondisi, misalnya pada kondisi laut yang tidak tenang, gelombang, itu menyebabkan kita mengalami kesulitan ikan. Nah, biasanya pada kondisi ikan yang sangat melimpah itu, nelayan hanya memanfaatkan ikan ruca, katakanlah ikan tembang, ikan puri, teri dan sebagainya, diambil lalu dikasih makan ke ikannya tanpa harus dilihat selektif. Selektif artinya bahwa mau dicari dulu ikan-ikan mana yang baik yang harus dikasih ke ikan. Tetapi biasanya itu ikan dari pasar langsung dikasih langsung ke keramba. Bahwa ketika sampai ikan itu dikasih ke keramba, maka otomatis ada banyak hal yang di sana akan menyebabkan potensi adanya penyakit, sehingga banyak ada ikan itu terdapat parasit, bakteri dan sebagainya. Apalagi terkait dengan misalnya pemeliharaan ikan yang wadahnya kurang memungkinkan, itu menyebabkan ikan rentan sekali. Dia dapat menimbulkan terkena penyakit dan pada akhirnya kualitas ikan itu dia tidak bagus. Nah, oleh sebab itu di kesempatan ini saya mulai dengan bagaimana, kenapa kita harus perlu mempelajari menguasai pakan ikan itu. Nah, dalam budidaya ikan ini, syarat yang harus kita penuhi itu adalah kondisi perairan. Jadi laut itu harus layak. Kita layak atau tidak laut itu, ya. Kalau dia punya kualitas air itu bagus, katakanlah salinitas, suhu, ya, dia punya nutrisi di perairan itu bagus, maka itu diberikan kesempatan, ya, berpotensi untuk melakukan usaha budidaya. Yang penting air itu tidak tercemar, air laut tidak kotor. Dia masih ada dalam tingkat yang memang bisa untuk tingkat toleransi, ya, bisa untuk diberikan lakukan budidaya di situ. Kemudian yang kedua, wadah atau tempat menampung ikan. Kalau kita di sini, saya lihat kalau misalnya banyak ikan, biasanya tanpa kita berpikir lagi kita langsung kasih masuk. Katakanlah wadah sekian sempit, misalnya 3x3 kita kasih masuk 500 sampai 600 ekor, atau sampai ada jumlah yang besar. Nah, itu akan terjadi pertama pemangsaan terhadap ruang, kedua pemangsaan terhadap makanan. Lalu yang ketiga, semakin banyak itu ikan tidak bebas untuk bergerak. Dia akan mudah saling memangsa, saling menyakiti, lalu pertumbuhan tidak maksimal karena tempat yang sangat sempit. Lalu pakan, yang ketiga adalah pakan yang diberikan kepada ikan. Nah, bagaimana kalau kita berikan pakan ke ikan itu, ikannya pakannya tidak sehat atau pakannya tidak bergizi, otomatis ikannya tidak bergizi juga. Ambil contoh kita manusia.
Kalau ketong kasih makan, ketong makan makanan yang tidak bergizi, maka otomatis kita juga kondisi kita, nutrisi yang ada dalam tubuh kita itu menjadi kurang karena tidak ada asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pakan itu dia sangat sangat penting, ya. Yang kemudian yang berikut adalah keamanan dan transportasi. Semua itu sudah bagus, tapi kalau kondisi di tempat itu misalnya tidak aman, kadang ada yang ganggu-ganggu, baik itu predator di laut maupun di darat. Nah itu saja, jadi tempat yang memang harus mencari yang aman, dekat lokasi yang dekat dengan transportasi sehingga hasil yang kita sudah budidaya ketika kita bawa langsung ke pasar itu cepat, jangan sampai jauh lalu tiba-tiba sampai ke pasar itu langsung melek gitu. Nah, pakan itu harus, saya bilang tadi, pakan harus pakan yang berkualitas. Jadi yang berkualitas itu dia punya nilai proteinnya, dia punya nilai lemaknya ada, karbohidratnya, dan juga vitamin dan mineral. 5 ini dia sebagai komponen utama untuk ikan itu, dia mendapatkan asupan gizi, dan itu akan disediakan formulasi pakan. Kalau bapak ibu yang misalnya ini adalah tidak mungkin mau dibikin bapak-bapak yang petani nelayan ya, maksudnya yang nelayan saya mungkin mau dulu hitung-hitung ya, tetapi sudah ada formula. Sehingga formula itu langsung, para nelayan langsung aplikasi formula itu. Jadi misalnya tepung ikan ini berapa, jagung berapa, daun kelor berapa, airot berapa, sedikit-sedikit tetapi dia ada dalam jumlah yang terpenuhi, dia punya nutrisi. Jadi kayak macam dulu kita mau kasih ikan rucai, lah kita kasih ke ikan dalam jumlah yang banyak, otomatis sebagian ikan makan, sebagian akan turun di bawah, lalu dia kasih rusak dia bikin busuk di bawah, lalu dia tertinggal di dasar keramba, lalu ikan sebagian ikan besar datang, lalu dia kasih lubang jaring itu, lalu bikin jaring itu menjadi rusak, ataupun ikan-ikan yang busuk itu dia tercemar, lalu membuat kondisi perairan itu menjadi kotor. Ya. Nah, lalu kita lihat bagaimana saat ini kalau harga pakan itu naik bagaimana. Nah bagaimana kalau apalagi ketong yang petani ya, nelayan budidaya, misalnya ke budidaya keramba, itu pasti akan kesulitan kalau harga ikan itu meningkat. Kalau ikan itu mahal, otomatis kita akan mengeluarkan sejumlah uang untuk kasih makan ikan. Nah, bagaimana kita mensiasatinya supaya saat ikan murah, kita sediakan pakan buatan dalam jumlah yang banyak. Sehingga pada saat pada musim ikan tidak ada, pakan yang tadi kita sudah buat itu tinggal diberikan ke ikan. Dan ada dalam jumlah yang cukup. Tidak setiap saat kita kasih semua sekaligus, tetapi sesuaikan dengan biomasa ikan yang ada. Ya. Jadi inti dalam kegiatan ini adalah bagaimana kita mau melakukan teknik. Jadi pembuatan pakan ikan itu dengan memanfaatkan bahan lokal yang ada di sini, ya. Nah, kalau di sini kalau lihat gambar ini orang kasih keluar dia punya kepala apa semua baru kasih ke ikan, ya. Tapi ada sebagian yang ketong langsung kasih masuk. Kalau saya lihat di sini, pertama di nelayan sini saya ada yang keluar ikan, kepala ikan, semua langsung kasih masuk, besar kecil semua langsung kasih masuk. Nah itu yang tidak betul, ya. Nah, ini dia bilang apa yang dimaksud ikan ruca? Ikan ruca itu gabungan itu, ikan puri, tembang, segala macam, mau kecil-kecil, ya. Nah, kelemahan dari ikan ruca, kemudian bagaimana kita, jadi kelemahan yang ikan ruca itu dia punya masa simpan itu pendek. Apalagi kalau beli di pasar dalam jumlah yang banyak terus sudah melek, kasih di freezer, pas datang kasih ke ikan di laut lagi itu dia sudah lombok, sudah melek sekali. Kemudian dia bervariasi, ya, pada saat musim. Banyak makan ikan ruca yang terbuang yang tadi saya bilang itu tidak baik, kurang diminati oleh ikan. Saat kasih masuk juga mereka tidak akan makan. Kalau ikan itu mereka juga tahu, mereka punya insting. Dimana kalau yang segar itu mereka langsung ceplok, langsung angkat. Tapi kalau ikan yang terlalu bagus, tidak segar, mereka akan lambat untuk ambil. Nah, itu juga harus dilihat. Ini tipe ikan yang bermutu dan yang tidak bermutu. Ya. Kalau kita di sini kita tidak perlu ke seluruh kepala dari perut lagi.
Padahal kalau sudah kasih bersih begini, kita sudah bisa langsung buat pakan. Bahkan kalau pakan pun kepala ikan malah jauh lebih bagus, kasih kering tidak kasih hancur. Ya. Nah, kita perlu memanfaatkan bahan-bahan lokal. Jadi sini ada pohon airot, ada daun kelor, ada jagung, ada ampas tahu, ada banyak, ada ikan, kepala-kepala ikan. Kadang di pasar itu kepala-kepala ikan juga banyak, itu kotong bisa ambil akan, kasih bersih, cuci bersih, lalu kotong keringkan dia, baru kotong hancurkan dia menjadi tepung. Tinggal kotong formulasi dia, tambahkan dengan bahan-bahan yang lain. Jadi itu malah jauh lebih efektif memanfaatkan limbah ikan itu daripada kotong mau kasih ikan ruca, itu jauh lebih mahal. Ya. Jadi ini dia punya sistemnya itu menimbang. Kita timbang, lalu kita buat, jadi barang-barang yang bahan-bahan lokal itu semua kita ambil, kita kita timbang semua, lalu kemudian kita keringkan, lalu kita blendernya sampai halus jadi tepung. Kenapa saya bilang harus jadi tepung? Supaya pada saat pembuatan pelet itu dia teksturnya itu dia bagus, halus. Ya. Tapi kalau dia tidak terlalu halus, dia kasar, maka pada saat pembuatan pakan itu dia akan terpecah, picah-picah, dan banyak yang remah-remah yang jatuh. Ya, dimolen, di mixer, ya ini cara pembuatan sampai jadi pakan. Ini nanti sebentar kita praktek ya. Adik-adik mahasiswa yang tugas akhir harus tangkap ya ini. Karena ini Anda akan membuat pakan sendiri, meramu sendiri, ya, dan Anda akan memberikan ke ikan sendiri, ya. Jadi sengaja saya hadirkan Anda di sini karena itu penting. Ya, ini jadi ada beberapa komposisi di sini. Jadi tepung Alstonia acuminata yang kita bilang airot. Airot ini tanaman di Maluku Tenggara yang itu kalau banyak orang itu tidak tahu ya, tetapi ini dia biasanya orang pakai untuk obat malaria, ya, obat malaria. Tetapi ini dari riset yang sudah diuji, ternyata dia ini juga punya dia mengandung imunstimulan ya, dia punya kandungan itu ada sebagai imun, dia juga sebagai antibakteri. Jadi dia bisa untuk mengobati ikan yang sakit, dia juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari ikan. Juga manusia juga kadang minum untuk kekuatan tubuh. Tetapi di manusia itu saya belum mencobanya, belum bisa ke sana karena itu urusannya bagian kedokteran dan sebagainya. Tetapi untuk ikan itu dia sanggup untuk meningkatkan tingkat kekebalan tubuhnya, itu daya tahan tubuhnya, sehingga dia kebal terhadap penyakit, ya. Nah, dia menjadi kuat. Nah, komposisinya itu terus tepung ikan ini ikan apa saja, ikan ruca juga boleh, kepala ikan, ya, limbah ikan dicuci bersih, ya. Kemudian tepung udang ini dibilang tepung ebi ya, tepung ebi itu dipakai dalam jumlah yang sedikit saja, tidak terlalu banyak. Lalu tepung merus ini tepung dari darah sapi. Jadi darah sapi itu kita ambil, misalnya kita timbang, kita tampung 1 ember itu kita sudah dapat sangat banyak, ya. Kita sudah dapat sangat banyak itu. Kemudian tepung dedak itu bisa ambil dedak dari jagung, dedak jadi dari tahu, juga bisa ambil dari padi, ya. Jadi kita formulasikan dia. Lalu minyak ikan, mineral dan juga vitamin. Mineral dan vitamin ini murah saja, 1 pak itu 10.000, sudah pakai beberapa kali. Sehingga bisa, kalau semua komponen ini saya pastikan bahwa dia tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan bahan biaya besar, karena kita banyak barang ini semua ada kita punya tempat tinggal ini semua ada, jadi bisa dipakai. Bisa juga kita pakai tepung kanji, ya. Ini cara pembuatannya. Ini yang saya bilang tadi, tepung airot ini. Airot ini lalu potong-potong dia kecil-kecil, iris-iris dia kecil-kecil, dikeringkan 1 hari saja jadi, baru di blender, ya. Nah, ini preparasinya. Kelor juga begitu, daun kelor juga begitu. Dan kelor ya mungkin kita tidak ambil terlalu banyak, karena juga kelor juga kita tahu bahwa dia punya kandungan nutrisinya juga tinggi, ya. Selain dimanfaatkan oleh manusia, juga dapat dimanfaatkan oleh ikan. Tetapi ya kita pakai formulasi pakannya sehingga yang dipakai juga tidak terlalu banyak, digabungkan dengan bahan-bahan yang lain.
ya, akan dijadikan sebagai pakan buatan, pakan pelet untuk ikan. Nah, ini proses pembuatan tepung ebi ya. Terus pembuatan tepung tepung sapi, darah sapi. Jadi darah sapi ini kita ambil, kita masak, kemudian kasih kering dia, baru blender dulu di sini yang besar ini, mesin yang besar ini, baru kita blender di yang yang kecil, blender kecil ya. Karena darah sapi ini dia keras, kalau dia suka gitu dia keras. Nah, ini adalah proses pembuatannya. Proses pembuatannya sampai selesai ya, untuk sampai jadi tepung. Ya. Campur semua jadi satu ya. Campur semua jadi satu, kemudian selesai campur jadi satu, lalu dipilih ya, dimasukkan di molen, lalu keluarlah pakan ikan ya, pelet ini. Lalu setelah itu dikeringkan, diovenkan ya, kita oven dia sampai dia kering, baru kasih masuk. Ini prosesnya. Nah, nanti sebentar kita coba ya, lalu kita kasihkan ke ikan ya. Mungkin itu sekilas ya, nanti kita lebih prakteknya nanti sebentar di sana. Terus selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang keuangan ya, pembukuan. Oke, sebelum kita masuk pada laporan keuangan, kita harus tahu dulu apa itu keuangan. Keuangan di sini adalah kita tahu bahwa laporan keuangan berasal daripada uang. Uang adalah nilai tukar, yang merupakan nilai tukar. Alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa emas, perak, kertas atau logam. Di sini merupakan aset ya. Kemudian harta dan kekayaan. Ini teorinya saja dulu sebelum kita masuk pada pembukuannya. Kemudian di sini ada pengertian keuangan, menggambarkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan pada jangka waktu tertentu. Di sini bisa kita laporkan pada satu periode, misalnya 1 tahun bisa, atau per bulan. Jadi dilaporkan itu pada akhir bulan ya. Misalnya transaksi dilakukan 1 bulan itu, maka laporan keuangannya dilaporkan pada tanggal 31 Desember atau tanggal 31 September. Ataupun bisa juga per tahun. Jadi periodenya 1 tahun. Jadi misalnya transaksi dari bulan Januari sampai bulan Desember, maka di akhir tanggal 30 Desember itu laporan keuangannya. Kemudian di sini tujuan laporan keuangan itu untuk mengevaluasi dan membandingkan dampak daripada kebijakan ekonomi yang sebelumnya telah diambil. Jadi misalnya terjadi dalam 1 tahun itu laba atau rugi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa apakah usaha itu dia layak atau tidak. Kalau layak berarti ada keuntungan di situ ya. Kalau tidak berarti kita ada kerugian. Maka dievaluasi setiap akhir periode. Jadi pada akhir periode itu kita bisa melihat apakah usaha ini dia layak atau tidak. Kemudian di sini ada aktiva. Yang dimaksud dengan aktiva ini adalah sumber harta ya, sumber kekayaan daripada perusahaan. Jadi di sini ada gambar di situ sapi, mobil, rumah, itu semua termasuk harta ya atau aset. Kepiawaian seorang pengusaha itu juga masuk pada aset. Jasa ya di sini, jasanya yang dibayar. Keterampilannya itu jasanya yang dibayar. Jadi itu yang dimaksud dengan aktiva atau harta atau aset. Ya ini biaya terdiri atas 3, biaya tetap, biaya variabel, sama biaya lain-lain. Yang dimaksud dengan biaya tetap di sini adalah gaji karyawan yang dikeluarkan tiap bulan ya, yang dikeluarkan tiap bulan. Gaji karyawan, biaya listrik, biaya
pajak atau biaya telepon dan air. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan rutin tiap bulan atau rutin tiap transaksi, tiap tiap periode. Kemudian biaya variabel adalah biaya yang berubah-ubah. Misalnya biaya bahan baku. Biaya bahan baku itu kan tergantung ya. Kadang dia harganya misalnya bulan ini harganya sekian, bulan depan dia bisa berubah. Jadi makanya dia dikasih masuk dikategorikan sebagai biaya variabel. Kemudian biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini bisa dimasukkan juga biaya misalnya darurat ya. Misalnya ada keperluan lain yang sebelumnya tidak ada, kemudian bulan ini ada, itu juga dicantumkan dalam biaya lain-lain, dikategorikan sebagai biaya lain-lain. Kemudian ini ada penyusutan. Penyusutan ini penurunan nilai barang akibat dari penggunaan atau umur yang sudah lama. Jadi misalnya sapi itu dia kalau dia umurnya masih kan dia tergantung ya. Kalau umurnya masih muda harganya bisa naik bisa turun, makanya ada penyusutan di situ, nilainya berkurang. Kemudian di sini ada pendapatan, disebut juga penjualan, nilai uang yang masuk ke perusahaan dari barang atau jasa yang dijual. Kemudian beban usaha itu yang tadi saya maksud yang ada biaya rutin ya, itu yang tiap bulan atau tiap tahun dikeluarkan pada periode tertentu. Kemudian ini laba sebelum pajak. Pajak ini kan biasanya tergantung dari penghasilan. Kadang penghasilan yang di atas ada aturannya kan. Penghasilan di atas berapa ratus juta itu kenakan pajak. Ada penghasilan di atas 1 juta itu biasanya tidak dikenakan pajak. Menurun kan. Kalau di atasnya itu baru dikenakan pajak. Ini pada perusahaan yang sudah level industri begitu, jadi bisa dikenakan. Kemudian ini pendapatan, beban usaha, dan laba usaha. Harta adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Kemudian hutang adalah kewajiban yang harus dibayar. Di sini termasuk hutang bank atau misalnya untuk modal awal biasanya kan kita menggunakan jasa daripada bank dan sebagainya. Jadi itu masuk dalam kategori pasifa, aktiva dan pasifa. Nanti pada saat pembukuan ada yang namanya laba rugi bersama dasar akuntansi. Nah itu nanti dimasukkan situ. Harta sama dengan aktiva sama dengan pasifa. Jadi harta sama dengan kewajiban dan modal. Hutang di sini maksudnya. Kemudian ini sebelum kita melakukan pembukuan ada yang namanya jurnal. Di sini jurnal ini maksudnya itu adalah transaksi yang tiap hari kita lakukan. Jadi dicatat dalam namanya jurnal umum. Jadi setiap transaksi yang dikeluarkan tanggal sekian itu dicatat dalam jurnal umum. Kemudian setelah dari jurnal umum kita masuk pada buku besar. Buku besar ini kita memposting semua yang terjadi pada jurnal umum ke dalam buku besar. Setelah dari buku besar baru kita masuk pada laporan keuangannya. Laporan keuangan itu terdiri atas 4. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca sama laporan arus kas. Nah, yang biasanya untuk perusahaan kecil biasanya dia masih menggunakan laporan laba rugi sama perusahaan ya, laporan perubahan modal. Ini contoh daripada laporan laba rugi. Jadi yang masuk dalam pembukuan laporan laba rugi itu pendapatan sama biaya, beban. Jadi semua beban yang keluar pada saat satu periode itu dicatat pada laporan laba rugi. Jadi pendapatan sekian, kemudian dikurangi dengan biaya. Semua total biaya ya, biaya listrik, biaya air, biaya telepon dan sebagainya. Kemudian itulah yang masuk pada hasil akhirnya adalah laba
usaha, apakah dia laba atau dia rugi. Jadi di sini bisa dilihat apakah usaha ini layak atau tidak. Kemudian dari sini kita masuk lagi ke perubahan modal. Tetapi yang biasanya dilakukan untuk perusahaan untuk usaha yang masih kecil, biasanya sampai sini. Jadi sampai sini dia sudah bisa memprediksi bulan berikutnya dia bisa dapat berapa dari sini. Jadi semua bahan baku yang keluar itu nanti dihitung di laba rugi. Jadi semua biaya yang keluar nanti dikurangi dengan pendapatan. Mungkin itu saja untuk pembukuannya. Masalah itu perubahan ekonomi dari mitra. Jadi mitra juga diajarkan tentang pembukuan, sehingga pada saat sebelum program ini dia jalan, keuangannya bagaimana. Nah, setelah akhir juga akan dihitung sehingga bisa diketahui kegiatan ini dia berhasil atau tidak, dia rugi, dia membawa perbaikan kepada masyarakat mitranya itu atau tidak dari kegiatan ini. Dan kegiatan ini harus dilaporkan ke Ristek karena itu merupakan salah satu nilai ukur dari kegiatan ini, pengabdian. Jadi yang ini juga sangat penting, mengajarkan kepada mitra itu bagaimana menyusun keuangan itu sehingga modal yang dikasih itu dia bisa memiliki keuntungan, bukan cuma dikasih lalu kemudian tidak dipantau. Biasanya mereka pikir kalau diberikan bantuan lalu dilepas saja, tetapi luaran ini yang harus dicapai sehingga program kegiatan ini benar-benar membawa perubahan ekonomi kepada masyarakat. Itu yang harus diperhatikan. Jelaskan. Jadi pada saat melakukan transaksi setiap hari itu harus dicatat. Maksudnya transaksi dalam hal ini pembelian apa, misalnya pembayaran apa itu dicatat semua di dalam jurnal yang tadi saya katakan. Biar bukan dalam bentuk tabel atau apa, dicatat biasa saja di catatannya. Dan nanti dicatat tanggal sekian ada pengeluaran sekian, tanggal sekian pengeluaran untuk ini, tanggal sekian pengeluaran untuk. Setelah akhir daripada 1 bulan, akhir bulan berjalan, itu dibuat laporan laba ruginya. Jadi laporan laba ruginya itu dibuat modalnya sekian, biaya yang dikeluarkan sekian, kira-kira menghasilkan sekian, menghasilkan berapa. Nah, itu yang disebut dengan laba ataupun rugi. Kalaupun rugi ya dilihat situ rugi, kemudian nanti dievaluasi lagi ke depannya apa yang harus dilakukan lagi, dikemas seperti apa supaya bisa menghasilkan laba, kan seperti itu toh. Jadi nanti kalau pada saat membuat pakan, bahan-bahan yang digunakan pada saat membuat pakan itu dicatat. Pengeluaran misalnya membeli tepung ikan atau membeli tepung udang, ya itu semua dicatat di dalam catatannya. Kemudian di akhir itu dalam pelaporannya untuk bisa menilai perusahaan ini, usaha ini layak atau tidak, itu nanti dari situ. Jadi dikurangi dengan pendapatan atau modal yang sudah diambil. Misalnya itu utang, itu berarti dihitung di pasifa pada saat membuat neraca. Jadi aset sama dengan kewajiban dan modal. Intinya pada saat membuat neraca itu dia harus seimbang antara pengeluaran dengan pendapatan. Nanti pada saat membuat laba rugi, baru di situ kita melihat apakah usaha ini dia laba atau rugi. Nanti di akhir baru itu harus seimbang karena pengeluaran harus berdasarkan sumber dana. Jadi sumber dana yang kita punya dia seimbang dengan alokasi yang kita keluarkan untuk penggunaan barang-barang yang diperlukan. Seperti itu. Mungkin bisa ada pertanyaan untuk keuangan. Dan itu kita kenal dengan, kalau dalam ekonomi kita kenal dengan nama 4P. 4P itu merupakan strategi daripada pemasaran. Itu ada yang namanya harga, penentuan harga, tempat, sama promosi.
Jadi kalau misalnya mau dipasarkan, kita lihat target pemasarannya itu di mana. Misalnya kalau di sini strateginya sebaiknya pasarnya di daerah lokal ya, daerah lokal dulu, kemudian sudah bisa di daerah lokal kita masuk pada luar ya, di luar daerah. Kemudian promosinya itu harus pintar-pintar mempromosikan produk kita. Itu saja intinya. Intinya harga, tempat, promosi. Jadi harga itu menentukan usaha kita diterima di pasar atau tidak. Kemudian tempat juga, posisi juga menentukan posisi itu strategi atau tidak. Kemudian promosi. Jadi promosi ini dalam hal ini produk kita itu harus dikemas dalam bentuk yang cantik sehingga orang pada saat melihat produk kita tertarik melihatnya, dan bentuk promosinya itu juga harus dikemas sebaik mungkin. Misalnya kalau sekarang kan biasanya promosi lewat media sosial. Jadi media sosial itu dikemas kata-kata maupun gambarnya itu dengan baik sehingga menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk kita. Itu saja intinya. Kemudian ini kombinasi mix antara marketing, itu variabel produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan yang terakhir adalah distribusi. Distribusinya itu merupakan inti daripada sistem pemasaran perusahaan. Mungkin itu saja. Jadi pemasaran itu intinya 4 itu. Harga, promosi, tempat, sama distribusi. Jadi 4P biasanya. Untuk yang KJA Mitra, KJA Mandiri ya, yang bergerak di bidang budidaya ikan. Jadi bukan hanya saja terpaku dengan pembuatan pakan untuk diberikan ke pakan ikan, tetapi ke depan Bapak Ibu Mitra bisa juga membuat produksi pakan, di mana pakan itu akan dijual ke teman-teman pembudidaya atau di dalam di lokal atau di luar. Karena sekarang ini kita pikir bahwa sekarang ini pakan itu sangat sulit, di mana-mana orang semua butuh pakan, dan pakan bukan cuma untuk yang benih, tapi katakanlah juga untuk induk, yang larva. Jika Bapak Ibu bisa untuk memproduksi pakan, maka itu jauh punya keuntungan beberapa kali lipat. Bisa produksi pakan, kasih ke ikan, juga bisa produksi pakan, dijual ke nelayan. Dan ikan juga bisa dapat dibuat dalam bentuk misalnya pengolahan, atau langsung misalnya dalam bentuk segar, diolah, ditawarkan, atau dalam bentuk kering, dan macam-macam. Nah itu apalagi dalam kondisi COVID ini, di mana masyarakat mitra diupayakan bagaimana dipikirkan bagaimana untuk bisa memberdayakan, menghasilkan sesuatu yang betul-betul memiliki nilai harga jual. Terus tepung darah sapi, tepung udang, mineral mix, vitamin mix, dan telur. Juga kita bisa pakai minyak cumi, kalau ada minyak cumi. Kalau tidak ada, kita bisa pakai minyak ikan. Minyak cumi dapat di mana Pak Ibu? Minyak cumi banyak. Bisa juga diambil, dibeli cumi, kemudian diekstrak minyaknya, dimasak minyaknya. Bisa juga dalam ada dijual itu di toko. Nah, yang alat-alat yang kita butuhkan itu adalah kita butuh ini nampan ya, baki. Kita butuh timbangan, kita butuh ayakan, blender, sendok, loyang, mesin penepung, molen, oven, mixer. Kalau saya nggak ada mixer, nggak apa-apa, pakai tangan saja bisa, tangan dicampur. Nah, kalau misalnya dalam jumlah yang sudah sangat banyak, berarti harus pakai alat. Tetapi kalau skala rumah tangga, kita bisa manfaatkan dengan yang yang sederhana saja, alat-alat yang sederhana, ya bisa kita jangkau ya, bisa kita jangkau. Jadi sistem pengolahannya seperti itu, kita ambil ikan seperti yang tadi ya.
kita penepungan, semuanya itu ya, kita saring, terus kita penyimpanan. Penyimpanan juga ini Bapak Ibu diperhatikan, ada di mahasiswa perhatikan ya. Kita harus sediakan dia punya wadah yang tertutup rapat. Kalau wadahnya tidak tertutup rapat, maka saat angin masuk ke dalam, maka ada udara yang masuk ke dalam, maka ada kemungkinan dia akan mempercepat tingkat triknya itu, pembusukan ya, yang ada cepat pembusukan. Jadi harus misalnya pakai toples yang rapat sehingga langsung ditutup, sehingga nanti pada saat datang pakai langsung dipakai, ataukah dibuat langsung ya, nanti pakannya itu ya nanti dikeringkan, sehingga saat dikeringkan tinggal langsung dikemas, sehingga pada saat dipakai tinggal langsung diambil saja ya. Dada padi juga demikian, dada sapi juga demikian ya. Terus daun kelor ya, daun kelor biasanya kita ambil, kita kasih keluar, pisahkan antara dia kubatan dengan daun. Jadi daunnya saja yang kita pakai. Tapi dia puranti kecil-kecil juga bisa dimanfaatkan sekaligus waktu, karena memang dalam itu kandungannya juga ada. Jadi dia batang yang bisa itu tetap kasih kering dia, langsung tinggal di blender dia sekaligus. Ya. Jadi prosesnya sama saja. Ya, prosesnya sama saja ya. Ini prosedurnya ya. Yang prosedur pakan untuk produk kera putih itu sudah juga bisa pakai untuk kakap putih. Jadi ini kita pakai biasanya untuk ikan, benih ikan. Jadi kalau jangan sampai misalkan upayakan supaya saat kita blender molen itu, pakan itu, kita harus sesuaikan dia punya bukaan mulut ikan. Jadi ikan yang kecil jangan pakai, tetap bikin ikan yang pelet yang besar, pasti ikan tidak akan makan. Jadi upayakan dia mulut ikan itu sama dengan pakannya itu, sehingga pada saat dikasih ke ikan, ikan langsung makan. Dan diupayakan agar pakan ikan itu, ikan kerapu biasanya dia kalau ingin makan, dia punya pakan itu tidak jatuh langsung turun tenggelam ya. Dia harus terapung sedikit. Dia terapung sedikit baru dia jatuh. Dia bisa langsung jatuh ke bawah. Karena ketika dia jatuh ke bawah, ikan itu dia tidak akan makan. Dia tidak akan ambil dari bawah lagi. Dia beda dengan kakap putih. Kalau kakap putih, kita kasih taruh, saat kasih turun, dia makan, jatuh ke bawah dia masih bisa upayakan untuk dia makan. Karena kakap putih itu ikan yang rakus, ya, dia sembarang dia cepat. Tapi kalau kerapu tidak, upayakan. Jadi untuk dia mengapung harus benar-benar kering. Di oven itu kering, sehingga dia punya kadar airnya itu kecil, ya lebih kecil, beratnya itu kecil, sehingga dia ringan. Saat dia turun ke laut di dasar, dia akan mengapung. Dia mengapung sedikit sampai dia teresap dengan air, baru dia jatuh ke bawah. Ya, dia jatuh ke bawah. Nah, biasanya jenis ikan kerapu seperti itu. Itu harus dipikirkan. Nah, sama saja dengan untuk induk. Katakanlah kita mau buat induk untuk pakan untuk induk. Jangan kita bikin pakan untuk induk itu yang kering. Kalau kering, kalau masuk itu dia tidak makan, nanti bisa tata sangkut dia punya ini. Karena dalam kering. Makanya harus kita buat dalam bentuk pasta. Sehingga pada saat masuk, dia langsung tinggal makan. Dia beda dengan benih, ya. Harus dibedakan itu ya. Ada di mahasiswa harus dibedakan ya. Jadi yang induk bedakan antara benih dan induk. Kalau dia masih dalam ukuran misalnya 15-30 atau 60 cm, itu masih bisa kita pakai pakan. Ya, tetapi pakan yang kita buat harus sesuaikan dengan bukaan mulut. Kalau mulut itu pakan dia terlalu kecil, kemudian mulut ikan besar, dia makan tapi habis itu dia tidak makan. Kan dia merasa itu sudah sangat kecil, sangat sedikit. Jadi harus upayakan pas dia ke mulut. Begitupun pakan yang kita kasih ke benih. Ke benih itu jangan sampai pakan yang kita kasih lebih besar dari dia ke mulut. Otomatis dia akan sentuh saja, itu dia lepas. Tapi pas dengan bukaan mulut tadi. Sehingga pada saat dia datang langsung dia ceplok makan. Ya, gitu. Makan karena itu, jangan berpikir ikan ini semua makan. Tapi karena itu, jenis pakan yang kita berikan, ukuran pakan, itu harus disesuaikan, ya, harus di. Kedua ya.
Baik, terima kasih sudah memberikan selamat siang Ibu Bapak yang tempat hadir dan juga semua masjid. Kami sangat berterima kasih mungkin dari pihak pemerintah juga sangat berterima kasih atas penyuluhan yang diberikan oleh Ibu dan mungkin dari ada beberapa teman juga tidak sempat hadir, tetapi tadi kebetulan pejabat telepon saya sebagai ketua BSO dan mungkin sekaligus dengan sehingga beliau juga mungkin ya tidak ini, jadi sebagai perwakilan nanti akan saya sampaikan semua kegiatan ini kepada beliau. Dan memang dari pemerintah Hoi sangat berterima kasih. Itu sebenarnya hal-hal begini mungkin bisa melibatkan itu berapa orang yang perlu mengikuti kegiatan ini sekali memahami. Nah, kebetulan juga saya di sini juga ada kecelakaan buat dia punya tambak ikan untuk pemeliharaan ikan itu juga, sehingga saya juga senang datang secara sangat tinggi untuk mau mendengar dan melihat secara jelas supaya ke depan jangan sampai pemeliharaan ikan di tempat sana bisa untuk kita ada saling kerjasama dengan pihak Ibu Dora supaya bisa juga memberikan solusi, sebab pemeliharaan ikan di sana bukan di laut seperti yang ini, di sana di darat. Ya. Jadi ada cor di luar dalam dan segala macam, sehingga juga dikhawatirkan jangan sampai mungkin ada hal-hal yang bisa merugikan. Terus seperti yang tadi juga mungkin dari pihak kami keluarga bisa akan memberikan akan meminta bantuan Ibu untuk seperti apa yang Ibu jelaskan tadi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sama Ibu sama teman-teman yang datang untuk memberikan kedua walaupun sedikit tapi bisa memahami, kami bisa memahami tentang hal ini. Ini sebenarnya itu memang saya sudah kasih informasikan ke Bapak Yonas dan Mama Esi untuk memberikan kesempatan kepada bapak-bapak yang di sekitarnya untuk ikut. Ada juga salah satu kemarin itu yang punya kerambanya patong, orang jaga itu. Waktu kemarin-kemarin bermasalah juga keramba mereka. Lalu mereka sempat saya cari saya. Itu terkait dengan penyakit. Kalau yang saya pikirkan itu yang pertama itu lingkungan dan ruang tempat di mana ikan itu ditampung dalam jumlah yang besar. Nah, mungkin itu karena terlalu besar tidak sesuai dengan ukuran wadah sehingga menyebabkan sirkulasi air yang masuk pun makan yang dikasih juga ya, sehingga menyebabkan ikan itu gampang terkena. Jadi harus kita sediakan ruang ya, kasih wadah yang kalau kami memang kami siap untuk membantu Bapak di sana. Mungkin memang kalau itu memang Bapak sudah buat ya, nanti dipikirkan lagi bagaimana asupan dari atas turun ya, nutrien itu, nutrien air laut, maksudnya nutrisi ya. Kalau memang itu tidak dapat mungkin nanti dibuat pakan. Kan ini ikan toh? Iya, dibikin pakan ikan sama udang Ibu. Iya, ikan sama udang. Nanti ada buat berapa petak untuk udang di sebelah, lalu ikan di sebelah juga. Jadi itu saya pikir formulasi pakan ini sangat baik untuk Bapak. Dan ini sudah dicoba, ya, ini sudah dicoba, diuji, dibuat riset sehingga nantinya ini sebagai rekomendasi untuk Bapak untuk bikin. Ke depan nanti kalau misalnya menjadi kesulitan tetap kontak kami dan kami tetap setiap saat akan bersedia untuk membantu Bapak dalam pembuatan. Tanya dulu. Anak kecil. Bapak Ibu yang sudah mendengar materi, tapi selanjutnya kita masuk di tahapan praktek. Ini adalah ada bahan-bahan yang dimana bahan-bahan ini sudah dikelola sebagai rupa supaya sebagai menjadi tepung. Ini ada tepung ikan sebagai sumber protein, tepung udang, apa dong boleh masuk lagi ya? Tepung udang. Prosesnya mungkin sudah dibuat, ada penjemuran terus setelah Tepung ikan punya ini, kasan ya. ini tepung jagung,
Ini darah sapi. Darah sapi. Ada masker nih. Darah sapi. Ya. Kelor? Oh iya. Oke ya. Ini daun kelor. Mineral, vitamin kan? Vitamin dan mineral kan. Itu dikasih begini aja apa? Iya. Arab. Kasih. Ini mineral. Tapi Tonton bisa modifikasi dia dengan ikan. Kasih ke ikan. Ini khusus untuk mineral. Dan juga vitamin. Opmix. Ini kalau dijual cuma 88.000, 9.000. Tapi bisa dipakai sekitar 5 sampai 6 kali bisa. Ya, kalau ketemu ini apa? Oi, lanjut. Ini minyak ikan. Ya, minyak ikannya. Tahapan pertama yaitu setelah dibuat sampai jadi tepung, untuk tahap proses pertama adalah timbang bahan. Timbang bahan. Ini ada. Harga mas aja. Harga kopi ambil. Ada tem. Sudah? Sedikit saja dulu. Habis itu kasih turun yang sana. Iya. Iya. Oh masih aerot masih itu kan? Daun kelor kan? Daun kelor. Sudah. Tuh, sudah. Atau lo kasih deh angin kasih ini tepungnya kasih keluar. Minyak biasa. Kita campur aja minyaknya. Setimbang. Minyak ikan. Minyak ikan. Sudah setimbang. Bisa langsung apa? Semua karena nanti bikin nanti dia senda apa? Jadi mesti minyak sering-sering. Baca tadi tuh yang mana? Sudah kecil-kecil ini, yang ini kah yang mana? Yang ini ya? Habis darah itu.
darah sapi habis itu Jago sebelah. iya yang pembaca tuh baca di tempat baca supaya di sebab ini masuk di level-level ini jadi Iya. Level-level kebarukan ini. Coba yang Dedak. kita berpastur ini Jadi akan kita campur dulu. Kalau ketentuan terakhir nanti separuh kena separuh kena dia kayak mengundang ikan aroma tuh. Selain dia Tinggal mengundang cumi dengan merus, itu dia punya aromanya tinggi sekali ke ikan. Jadi itu mesti ada, makanya memang dia ada dalam jumlah kecil, tapi dia pembaunya itu merangsang ikan untuk mengkonsumsi. Ya. Oh, amis enak kan? iya apalagi cumi-cumi Iya, cumi. dong yang budidaya itu sebenarnya harus datang supaya ingin tahu Iya. supaya bingung supaya jangan lupa Bapak pejabat tidak bisa untuk dong, masih ada tapi. nanti saya sampaikan ke pejabat Masih pejabat betul? Kali itu Masih pejabat di kamu? iya masuk pejabat kita belum dapat proses orang kaya definitif tunggu lagi setelah selesai corona ini dulu baru. Terus. Tadi saya campur ini Sudah. Apa lagi paling? Sepanas belum? ini apa nama apa sudah Nona Tepung jagung. Jagung sudah jagung. tepung apa? Ah, udah. Sepanas atau belum? Jagung. Sedikit saja campur di semua. Bau terasi. Terasi. Kasih menyala dia apa belum? Dia pemerah sih ini keluar. Tadi itu lah. Jadi kita campur ini Iya. Jadi sini. minyak supaya dioles-oleskan seret oles seperti itu. Yosua perhatikan. Yosua Yosua yang mana? Bertikis yang mana tuh Bapak Yosua perhatikan supaya jangan sampai bikin pakan ikan sendiri, kasih makan ikan sendiri. Jadi kalau kamu saya lokasi selesai nanti Bapak Yosua nanti jalankan tugas di sana dulu sementara ya. iya betul. Siap magang. Dorang kan Dua orang tahun magang di depan sini. kan makan sekalian dong, ini semua jadi tegak di sini. Saya bukan tanda pangan dong, semua nanti mau turun ini. Iya maksudnya kalau tahun ke depan tapi pasti ada jadi. Iya. Kamu kasih mati sapi ikan berarti kamu celaka sudah. Udah buat campuran kayu roti ini banyak. Ikan mabuk lah. Sabu ikan mabuk semua. Lebih campur apa kasih minum sup bisa. Ya, pengharum. minyak udang. Cumi. Cumi. Ini kan banyak tuh jadi ketemu sih. Biasa sama seluruh. Ini jagung, ikan. Abon. Ini biar sekarang abon. Tuh, Oh, su. Corong makan bagus kan. Tepung ikan. Mari, kamu datang dia sini. Anak-anak kampung kamu datang dia. Pegang di atas itu tak bilang dong Ego dong ada piara ikan kan. Kamu biar ikan nanti kamu ikan mati Ikan kan ikan apa binatang. ikan apa ikan mas ikan apa kada bilang pendatang.
Ini semua jenis ikan kan? Iya. Bisa. Ikan air laut, ikan air tawar itu bisa pakai apa? Yang Kok penting kadang akuarium intinya tah? sesuai dengan bukaan mulut. Mulutnya harus sesuai. Bisa dipakai untuk umpan pancing lah begitu. Mas. Biasanya itu kita kasih makan akan untuk pancing ikan. Peletnya itu, tapi peletnya kasih bahasa dia dulu toh, kayak tepung begitu kasih ini supaya bola dia kait gai di mata kait baru lepas. Ini orang pancing. Dia kan langsung kalau kasih bahasa dia kan langsung dia hancur. Campur dan terigu sedikit supaya dia lengket tuh. Nah, Terekat sedikit. tetap ikan mau datang dia di bawah bisa dapat juga. Itu sana. Langsung bisa pakai ikan. Abis ini nih, cicip dulu saya bisa lihat. Kok enak bagaimana kecil? Nah, terutama yang bentuk bahasa air. Mustiwan. Ini kan sekarang ini 200 ribu. Besar itu teh. Banyak tuh. Dia dari sini juga tuh. Oke, terus Ya, oh, ini sekarang capek. masih itu. Berapa? Oke, siap. Itu siapa apa sudah? Iya sudah. Ibu bisa perlahan. Ini bapak apa ayakan balbor campur dengan aku bikin bubuk makan. Telur itu. Yang paling enak ini. Kenapa? Yang paling enak. Pak Ari kenapa? Biasa ngimil. Ngimil kayak gini. Untuk boleh melengkapi, lengkap. Kami mineral semua kalah. Orang Pak Ari kan pancing tuh. Tapi ini pasti dimakan. Pas, iya wis. Dimakan. Ini sudah dicoba kemarin di dinas. Perikanan juga. Dong nelayan-nelayan semua, nelayan sekabupaten, Iya. nelayan KJA, semua kemarin di dinas. Belum minggu Produksi. produk kau. Iya. Diproduksi. Saya ketemu produk banyak. Jadi ini pelatihan kedua ini yang sini. Yang pertama yang di dinas. Dan coba kita ikan keramba. Jadi masing-masing bawa pulang ke rumah masing-masing. Memang yang lain dong bisa timbang semua, cuma air roti ini yang mesti potong timbang karena itu 0, sekian toh. Ya 0,2. Jadi timbangan digital, timbangan apa? Analitik. Jadi biasanya kalau minta katanya cuma bisa timbang lalu nanti kasih per doang saja. Iya. Kenapa kasih per doang? Itu bisa. Karena timbangan begini dia, kali begini dia muncul besar, yang ini toh. Dia kasih loko. Kalau yang lain Sesuaikan dia kalau suka. Kasarnya neon, warna neon. bukan dingin sedikit. Pakai tak ini boleh balik? Hah? Saya tuang sedikit baru gosok. Mama ini betul. Campur ke orang campur semen itu. Betul. Terus biasa campur. Campur. Bab, congkel dalam sini. Kasih lubang dia tengah, baru tinggal kasih naik tinggi-tinggi supaya tahu. Ya. Dia pun lubang itu tengah, kasih masuk airnya kayak orang campur semen itu. Oh kasih lubang ini supaya dia turun. Supaya dia kasih pelan-pelan. Tetes, menetes turun. Campurnya telur tadi. Oh campur di ini air. Telur dicampur dengan air. Putih telur. Putih telur dicampur dengan air. Lalu kuningnya direbus. Makan. Kemudian dituang dan diaduk Diaduk sampai merata. Jadi kalau misalnya Bapak ini kan ukuran 1 kilo nih Bapak. Ini ukuran 1 1 kilo. kilo. Jadi kalau Bapak dong mau bikin 2 kilo berarti Bapak dong kali bahan bahan tadi misalnya tadi 300 lebih itu dikali dengan 2.
Iya, supaya iya. bisa dapat 2 kilo. Dapat 2 kilo. Yang tadi ada yang telur 15, yang 1 kilo berarti bikin 30 gram. Kedua ini. 2 kilo tuh. Ini kan kita bikin dalam bentuk 1 kilo saja. Iya. Kalau ini baru dikali dengan berapa ke berapa 3 kilo ke 1 kilo. Dia buat adonan kue susu. Kalau ini tahan berapa lama ibu? Tahu bisa tahu. Ya itu yang Karena udah tutup tuh. Oh, ditutup. Tutup rapat. Kita punya itu setahun. Mesin moleng. Mulai yang kecil ya. Udah pelan-pelan deh benar. Dia harus boleh putus. Masih harus boleh putus. Ini tuh. Boleh sedikit supaya jangan dipilih. Panggal-panggal di bawah. Kalau tepung lebih halus maka lebih bagus lah. Nah, kan pas ada panas ini, toh kasih panas-panas dia sedikit dong, baru masuk di oven. Kasih angin-angin ke dia panas-panas ini dong. Jangan hancurin tuh. Situ di situ. Ini 1 kilo sebanyak juga nih. Kita. Maaf cepat, kasih maaf ketinggalan nih. Episode ini. Ini kan setelah ini tergantung bapak dong ikan ukuran besar kecil. Bapak dong potong ukuran, potong akan ukuran kecil. Ini kan ketemu manual tuh. Kalau ada mesin yang Kalau mesin cetak itu yang langsung potong. Iya. Kalau ini kan ya gitu. di skala rumah tangga jadi. Jadi dia apa? Saya boleh putus-putus. Waktu dia masuk bola-bola saya boleh putus. Iya. Jadi jam dia sambung terus. Sambil sana. Yang itu yang sudah tuh mari kasih apa namanya jemur dia kasih ini kalau kan. Oh iya. Iya. Tadi yang Kasih tadi angin-angin kasih sedikit, naik di apa namanya di oven. Di oven. Oven jemur juga bisa kalau matahari. Kasih harus balik. Bagian belakang. Terus kasih dia angin sedikit dulu, baru bagi dia di. Kalau pada kan kalian sana nanti. Habis. Habis ya. Jemur dia dong ini dong lah sampai ini makan. Lumayan. Ini proses apa nih? Terus pinggirin. Proses pengeringan pakan ikan. Ini ada. Ini. Ada. Proses sedikit. Bilangnya siapa yang bilang itu? Ambil apa? Bilang Arab ambil apa nih? Berapa? Terus saja Pak. Mami isi sana satu dong. Satu kemasan berapa? Setengah kilo. 500. Tambah lagi. Itu situ berapa? 500 gram. Kemarin ke sini di AGP punya ada 30.000 satu. Oh dia mas kalau 500 gram biasa berapa ya? Di Ambon mah 1 kilo 40. Tapi dari sana kemari lah ongkos. Pas kamu. Itu berapa semua? 500. Ini baru 420.
kasih kami kasih. Ini Ada satu di sana. Ada Ya. satu di sana lagi toh. ada di sini. Ada ini. Pas lewat. Udah. Lihat pelabuhan. Kata orang pegang ini. Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah menerima pakan Ini ikan? tampak depan dan belakang. Oh, sangat berterima kasih karena dengan adanya ini maka ikan bisa kita pelihara sesuai dengan harapan masyarakat di sini. Teristimewa bagi pemeliharaan ikan yang ada di Ohikalanit. Mudah-mudahan dengan harapan kami ini bisa membantu pemeliharaan ikan supaya bisa berkembang dan bisa juga merupakan salah satu contoh di Maluku Tenggara supaya pemeliharaan ikan atau budidaya ikan yang ada di Maluku Tenggara ini kita bersama-sama untuk memajukan Maluku Tenggara yang kita cintai. Oke, terima kasih.